Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslim yang saya hormati dan dimuliakan Allah, izinkanlah saya menyampaikan pesan dalam rangka saling memahami dan mencari kebenaran, insya Allah. Kontroversi dapat diartikan sebagai perselisihan atau perbedaan pendapat atau pemahaman yang tidak pernah selesai. Begitulah yang terjadi pada umat Islam hingga sekarang. Mari kita menjelajahi kontroversi yang menyelimuti umat Islam dan mencoba mencari solusi untuk memperbaiki keadaan kita. Ada yang bertanya, umat Islam telah kehilangan jati dirinya dan mengapa terlihat lemah tak berdaya, bagai buih di atas lautan. Mari lihat kenyataan dan fakta. Cukup lama umat Islam tertinggal di hampir semua aspek kehidupan, bahkan disebut sebagai dunia ketiga. Janji Allah, andai penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan itu, maka kami siksa disebabkan perbuatannya. Al-A'raf 96. Di video ini kita akan coba bahas hal prinsip yang mungkin dapat memperbaiki keadaan, yaitu tauhid. Sebab kesalahan tauhid, syirik tak ada ampunannya. Tauhid merupakan dasar dan tujuan utama Islam sehingga diturunkan ke dunia sebagai pedoman hidup. Bila salah memahaminya, maka celakalah dunia akhirat. Mari kita pahami dengan sesama, antara lain pemahaman yang disembah, pemahaman syahadat, pemahaman sholat, pemahaman sholawat, zikir dan doa. Yang pertama yang disembah, dasar pemahamannya adalah Al-Isra 110, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu sebut. Dia mempunyai Al-Asmaul Husna. Dari ayat tadi jelas bahwa Allah Ar-Rahman adalah Asmaul Husna. Dengan demikian Ar-Rahman bukanlah asma atau sifat Allah, sebab keduanya Asmaul Husna dan yang semua tidak tersifati. Laisa kamitslihi syai'un, yaitu tidak ada contoh atau yang setara dalam semesta. Seluruh Asmaul Husna itu asma, dan kita tidak menyembah asma, sifat, huruf atau suara, tetapi kepada yang dinamai atau pemilik Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah yang menerangkan yang kita sembah. Oleh karenanya, kita harus tahu arti dari seluruh Asmaul Husna. Dengan demikian, tidak menyembah Asmaul Husna, sifat, huruf atau suara yang diucapkan. Allah artinya pemilik pengurus alam semesta. Ar-Rahman artinya pemilik nikmat besar atau iman Islam. Ar-Rahim adalah pemilik nikmat kecil duniawi, dan seterusnya. Artinya yang semua adalah Dia yang memiliki, yang diartikan oleh seluruh Al-Asmaul Husna. Dia yang disembah tidak tersifati dan tidak terukur, sehingga tidak ada contoh di alam semesta. Karenanya tidak terbayangkan juga oleh para rasulnya sekalipun. Asma Allah mewakili Al-Asmaul Husna, sebagaimana arah salat diwakili Ka'bah. Padahal semua Al-Asmaul Husna dan semua arah itu milik dan ciptaan yang disembah. Hal itu hanya agar teratur, tertib dan memudahkan ibadah. Allah adalah asma yang maha mulia, sebagaimana Al-Asmaul Husna, dan Ka'bah itu tanah sebagai satuan Arab. Yang disembah tak ada contohnya, oleh karena itu menyuruh kepadanya cukup sampai pada Al-Asmaul Husna dengan mengerti artinya. 2. Memahami syahadat. Syahadat artinya bersaksi saya atas amal perbuatan bahwa tidak ada yang disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Sebagaimana nanti di akhirat diri sendiri yang akan menjadi saksi atas amal perbuatan sendiri. 3. Memahami sholat. Sholat artinya mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Dimulai dari niat, gerak, ucapan, pikiran, dan hati. Sholat adalah pengakuan perserahan diri atau Islam. Perserahan diri kepada Allah adalah pernyataan sikap dan kesadaran jiwa dan raga miliknya
yang tunduk dan taat kepada segala perintah dan petunjuknya dengan ikhlas. 4. Memahami sholawat. Ada yang mengartikannya sebagai bentuk kata majemuk dari sholat. Asal katanya dari Solo, dipindah katakan dengan bahasa Arab juga menjadi sholawat. Umumnya diartikan sebagai mendoakan Nabi dengan fadilah yang tinggi, tetapi tidak masuk dalam rukun Islam yang 5. Terjemahan arti dalam Quran Surah Al-Ahzab 56, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dan penuh kehormatan kepadanya. Andai salawat itu diartikan sebagai mendoakan Nabi, jelas itu tidak benar, sebab tidak mungkin Allah berdoa. Kepada siapa Allah berdoa? Itu kan berarti ada yang lebih atas dari Allah. Bila dibedakan artinya, yaitu melimpahkan rahmat dengan mendoakan rahmat, itu juga tidak benar, sebab satu kata diartikan dua arti yang bertolak belakang. Karena wahyu Allah tidak boleh ada pertentangan. Sepengetahuan saya, arti dari Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah memuliakan Nabi. Wahai orang-orang beriman, muliakanlah Nabi dan turutilah serta hormatilah Nabi. Dalam arti itu tidak membingungkan dan tidak ada pertentangan. 5. Ud'u diartikan doa, umumnya diartikan dengan mintalah. Surat Ghafir 60, berdoalah atau mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Sepengetahuan saya dan di berbagai ayat, ud'u diartikan serulah dan doa juga tidak masuk dalam rukun Islam, jadi tidak sepenting 5 rukun Islam. Andai pun penting, bagaimana dengan cobaan yang pasti datang, yang tujuannya agar umat mau berpikir dan berjihad serta menumbuhkan dan menguatkan iman dan takwa. Andai cukup berdoa dikabulkan. Untuk apa Al-Quran sebanyak 1666 ayat sebagai pelajaran dan petunjuk membeda antara iman dan takwa dengan kebatilan. 6. Zikir artinya mengingat, yang pasti adalah untuk menghafal tentang keagungan dan kekuasaan yang disembah. Dengan dilakukan secara rutin dan dimengerti, maka yang dizikirkan akan tertanam dalam jiwa yang pada saatnya nanti akan dimungkinkan mendapat hidayah Allah, atau setidaknya membangun jiwa yang berserah diri atau iman Islam dan takwa. Sejauh ini saya tidak menemukan dalam Al-Quran bahwa satu ayat dizikirkan untuk suatu keinginan manusia, kecuali agar terus ingat segalanya milik dan ciptaannya. Kita hanya bisa berharap dan berjuang meraih ridhonya. Mohon maaf bila tak berkenan atau bahkan ada yang tersinggung. Semua ini hanya untuk pembanding serta karena penasaran mengapa pedoman hidup Islam yang luar biasa dan ditakdirkan umatnya adalah umat terbaik yang lahir bagi manusia dan penguasa di muka bumi yang rahmatan lil alamin. Sesungguhnya saya dan segalanya milik Allah dan akan Allah kembalikan lagi ke surga atau neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.